para pejabatnya yang udah digaji. Ya gajinya dari mana? Dari pajak rakyat. Dipakai untuk korupsi. Yo ratusan triliun, DPPU aja berapa ratus triliun, ya. Korupsi hantam berapa triliun, kemarin BTS. Itu kalau dibagikan ke rakyat aja hasil korupsi itu, gue yakin makmur nih rakyat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka. Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi ada juga alhamdulillah. Jadi ada berita mengharukan, menyedihkan, ya ini keadaan rakyat Indonesia. Itulah kenapa gue sampai pada saat ini gue nggak mau ikut campur dalam capres partai-partai, enggak, karena gue ngelihat nih keadaan anak bangsa, keadaan bangsa Indonesia ini, rakyatnya begini. Nih sampai gue posting nih ya di Instagram gue nih, ada salah satu video ini dari iNews ya. Bayi 14 bulan ditemukan peluk jasad ayahnya selama 3 hari tanpa makan dan minum. Jasad ayahnya udah meninggal itu. Itu bayi meluk jasad ayahnya, ya Allah. Dan alhamdulillah bayinya masih hidup. Tapi inilah keadaan. Di situ caption gue jelas-jelas ya, wahai para pejabat yang terhormat, lihat ini fakta keadaan rakyat. Ya para pejabatnya sekarang repot cuman. Lu kebayang gak ya itu yang masalah korupsi bansos, BTS, TPPU sekian ratus triliun. Itu kalau para pejabat ini punya rasa tanggung jawab, nggak mungkin ada rakyat Indonesia yang keadaannya seperti ini, sayang. Itu bapaknya sampai meninggal, ya Allah. Ini videonya deh, nggak usah lama-lama ini videonya ya. Asli menyedihkan banget ya. Ini yang nggak merasa sedih, lu nggak punya hati. Nanti ada lagi yang ngomong begini nih, apa? Nanti kalau 2024 setelah berubah baru bisa ini. Ini nggak usah cerita nanti, sekarang ini nih. Sekarang. Nanti emang udah kayak waliullah, luar biasa orang-orang ini. Ntar kalau ganti nanti bisa hebat, nanti ini udah kayak begitu, udah bisa menentukan masa depan orang-orang politik. Yang sekarang mereka lupakan. Nanti kalau rezim ganti baru. Ya, siapa yang menjamin kalau rezim itu berganti terus keadaan jadi lebih baik? Siapa yang jamin? Gemes gue. Repot sama politik, capres. Ini, lu lihat ini videonya nih, bismillahirrahmanirrahim. Seperti mukjizat, Nisa, bayi berusia 14 bulan bisa tetap hidup selama 3 hari. Bayi berusia 14 bulan bisa hidup selama 3 hari tanpa makan dan minum. Nisa hidup sendirian di dalam rumahnya karena ayahnya meninggal dunia. Selama 3 hari tanpa makan dan minum.
Nisa hidup sendirian ya karena ayahnya meninggal dunia. Ayahnya mudah-mudahan Nisa jadi anak soleha, anak yang selamat ya. Nisa terkurung di rumah bersama jenazah ayahnya. Saat ini Nisa dirawat oleh tetangganya. Terkurung selama 3 hari bersama jasad ayahnya. Ini buzzer-buzzer politik pada diem yang begini ya. Kemana itu orang-orang politik? Wahai para koruptor, wahai pejabat korup, kalian lihat itu akibat korupsi kalian ada rakyat kalian yang begini. Ada rakyat kalian yang begini sayang. Ya Allah. Berawal dari suara tangisan anak bernama Nisa usia 14 bulan yang Terpaksa gue sendat-sendat begini karena ada lagunya ya. Ya berawal dari tangisan guys. Jadi kalau nggak ada tangisan itu tetangga nggak denger ya. Ya Allah. dengar hingga ke tetangga membuat para tetangga menjadi penasaran. Namun karena rumah terkunci dari dalam, warga melapor ke polisi dan mendobrak pintu secara paksa. Polisi dan warga langsung menemukan Nisa dalam posisi memeluk tubuh ayahnya. Jadi lapor polisi, didobrak, Nisa itu ya Allah anak soleha. Nisa lagi meluk ayah ya, yang udah jadi jenazah. Sudah jadi jenazah ya, itu anak 3 hari. Tetangga, ya Allah, ya Rabb, yang sudah tidak bernyawa. Nisa 3 hari tidak makan dan minum. Kondisinya lemas dan dehidrasi. Selama 3 hari Nisa hanya bisa berada di samping jenazah sang ayah, sedangkan sang ibu masih bekerja di luar negeri. Nah, ibunya bekerja di luar negeri, dia 3 hari. Nah ini loh, ini keadaan bangsa ini. Wahai para pejabat tuh, ibunya si anak ini lagi pengen mungkin supaya keadaan ekonomi itu membaik bagi keluarganya, jadi pergi ke luar negeri untuk mencari rezeki bagi anaknya. Yang di Indonesia yang notabene katanya negara kaya banget, itu yang korupsi sampai ratusan triliun begitu, gimana itu? Itu kalau para pejabatnya, andai saja ya Allah para pejabat itu punya hati gitu, punya iman, nggak perlu itu ibunya pergi sampai ke luar negeri. Berapa banyak, berapa ratus orang, mungkin berapa ribu orang sekarang warga negara Indonesia harus kerja di luar negeri meninggalkan keluarganya. Berapa banyak ibu seperti ibunya si Nisa ini yang harus meninggalkan keluarganya, meninggalkan anak-anaknya demi untuk memperbaiki keadaan ekonominya. Karena di negara sendiri, yang notabene negara Indonesia ini adalah negara yang kaya raya, mereka keadaannya miskin sehingga mereka harus mencari kerja di luar negeri. Sementara yang di dalam negeri, para pejabatnya yang udah digaji, ya gajinya dari mana? Dari pajak rakyat, dipakai untuk korupsi. Yo, ratusan triliun, DPPU aja berapa ratus triliun, ya, korupsi hantam berapa triliun, kemarin BTS. Itu kalau dibagikan ke rakyat aja hasil korupsi itu, gue yakin makmur nih rakyat. Yakin makmur, ya rakyat miskin gak ada. Dan yang sekarang ini, kita ini sebagai rakyat Indonesia juga jadi pelajaran ini. Sekarang kita repot sama itu, portar partai, ya, copras-capres. Ini loh keadaan rakyat, ini keadaan rakyat. Ini keadaan rakyat. 3 hari saya memeluk jasad ayahnya. Allahu Akbar kabiro. Mudah-mudahan Nisa insya Allah jadi anak soleha, anak yang berbahagia dunia akhirat, dan mudah-mudahan almarhum ayahnya Allah ampuni dosanya, Allah tempatkan di sisinya dengan sebaik-baik balasan seorang ayah terhadap anak.
Kau lihat itu wajahnya nih saya. Ini buat kalian yang, buat rakyat yang masih sibuk capres-capres, sibuk partai-partaian. Apa yang sudah kita lakukan ini? Nanti ada kalimat begini, oh nanti 2024 kalau ganti rezim insya Allah bisa selesai. Apa yang menjamin kalau ganti rezim akan selesai ini masalah? Apa yang akan menjamin? Udah kayak wali Allah yang tahu rahasia Allah tentang masa depan. Ini pertanyaan buat hati nurani kita sendiri nih, semuanya yang denger ini. Gua nggak baca komentar deh, banyak komentar di mana? Di Instagram gue tentang postingan gue yang ini. Sekarang kita tanya semua masing-masing hati kita. Ya, lu jadi rakyat Indonesia ngelihat begini nggak? Ini perubahan harus segera. Dan ini pejabat-pejabat yang begitu harus kita tekan supaya ini loh keadaan rakyat, ya Allah. Kalian ini yang buzzer-buzzer politik yang ngomongin masalah-masalah yang nggak penting, yang begini mereka diem ya. Yang begini mereka diem. Woi, buzzer politik, ini loh. Ini loh keadaan rakyat. Ayolah. Mudah-mudahan ya Arab, doa ya. Sudah cuma doa dari buat ayahnya nih, insyaallah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'afanhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftimna ba'dahu waghfir lana wa lahu, amin. Dan buat Nisa insyaallah jadi anak soleha, anak sa'adah. Kesian kau nak, tapi Nisa insya Allah jadi yang selamat dunia akhirat ya nak. Dah begitu aja guys ya. Ini postingan gua kali ini mengandung bawang nih. Menyedihkan banget. Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian kalau nggak sedih, yang begini nggak punya hati lu pada. Ya Allah, na'udzubillah min zalik. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.